Kira-kira ini aturan pengaitan apa sih? Kira-kira F-nya apa sih? Ada X kuadrat per kuadrat. X-nya adalah X kuadrat. Jadi setiap input X, outputnya dikuadratkan gitu ya, atau dikalikan dengan dirinya sendiri. Nah, misal tadi F itu diketahui seperti tadi ya, yang kita definisikan, F adalah mesin yang mengaitkan antara input A ke output B. Fx itu dibaca nilai F dari X. Jadi nilai F dari X gitu ya. Nilai F dari X. Atau biasanya nilai F di X. Nah, menyatakan nilai yang dikaitkan ke X oleh F. Dengan kata lain, Fx ini anggota dari B adalah nilai dari F dx anggota dari A gitu ya. Tidak perlu dipikirkan, intinya adalah Fx itu adalah nilai F ketika inputnya X gitu, atau F dx. Nah, Fx biasanya dinyatakan itu sebagai sama dengan Y, maka di sini kita bisa bilang bahwa X itu adalah variabel independen. Artinya ya terserah aja kita mau inputnya berapa. Tapi si Fx-nya tentunya nggak independen, karena si Fx ini atau si Y itu dia bergantung terhadap si inputnya berapa. Gitu ya. Karena Y ini adalah output, maka ya si Y ini bergantung terhadap X. Makanya Y disebut variabel tak bebas. Itu variabel yang bergantung terhadap X. Nah, tinjau fungsi Fx sama dengan X kuadrat per 1, maka kalau kita inputnya si X ini kita ganti Y, maka ya outputnya jadi Y kuadrat per 1. Kalau input kita itu kita ganti dengan T plus H, maka output kita adalah T plus H kuadrat ditambah 1. Gitu ya. Itu adalah definisi dari fungsi. Dua hal yang sangat melekat pada fungsi adalah domain dan range. Domain adalah daerah asal, range adalah daerah hasil. Jadi kita akan membahas daerah asal terlebih dahulu. Apa sih daerah asal? Nah, domain bisa padanan katanya adalah domain itu daerah asal atau daerah definisi. Jadi domain dari si F ini dikatakan himpunan A adalah dari daerah definisi dari F atau daerah definisi dari F, yaitu himpunan yang berisikan semua input dari F, yang berisikan semua input dari F. Jadi domain itu adalah semua nilai X yang mungkin untuk menjadi input. Kayak misalkan blender, nggak mungkin kan kita input besi gitu, mau jadi apa? Gitu. Jadi apa aja sih X yang mungkin di situ, supaya tidak merusak sistem di F. Himpunan terbesar sehingga F itu terdefinisi disebut natural domain. Jadi kalau diminta untuk mencari domain, biasanya kita diminta untuk mencari natural domainnya. Jadi nilai X yang terbesar, yang himpunan yang paling besar tuh apa sih gitu. Contohnya misalkan kita punya Fx sama dengan X kuadrat. X yang mungkin berapa aja sih untuk jadi input ini? Kira-kira apa? Supaya si ininya punya output. Kira-kira? Tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingga itu maksudnya tak terhingga adalah dia bilangan dari minta hingga sampai tak hingga. Betul? Iya, Bu. Bilangan minta hingga sampai tak hingga kita sebut bilangan real. Gitu ya. Jadi kalau kalian pengen, ya dia tak hingga, boleh berapa aja Bu, gitu di situ. Ya kita sebut aja dia bilangan real. Gitu ya. Ini sudah ada jawabannya. Natural domain dari Fx sama dengan X kuadrat adalah bilangan real. Bilangan real juga bisa ditulis sebagai yang di atas ya. Dia dari bilangan minta hingga sampai tak hingga. Oke. Oke. Bagaimana dengan kodomain? Daerah range atau kita sebut dengan kodomain atau kita sebut sebagai daerah hasil.
Jadi kodomain dari F atau range dari F adalah himpunan tujuan output dari F. Jadi semua yang outputnya tadi, balik lagi, sudah ada jawabannya di sini. Kalau contohnya adalah fx itu sama dengan x kuadrat, maka output kita itu pasti lebih besar sama dengan 0. Makanya outputnya ya ini aja, bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Secara himpunan bisa ditulis range F adalah semua fx ketika kita masukkan semua input x yang ada di dalam A. Nah, bagaimana cara menentukan range? Biasanya akan lebih sulit menentukan range daripada domain. Biasanya. Nah, karena butuh manipulasi aljabar banyak sih. Misalkan kita punya fx sama dengan 2x kuadrat min 5, kita diminta untuk mencari daerah hasil dari si fx. Di sini tulis ulang saja. Kita punya ini. Tentunya dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa domain dari F adalah bilangan real. Ya, kenapa ya? Ini boleh bilangan apa aja gitu, karena 2x kuadrat. Range dari F tadi katanya adalah himpunan semua fx ketika kita masukin nih si x-nya itu ada di df. Df ini kan domain dari si F gitu ya. Tadi si A. Nah, kalau sekarang saya sebutnya df. Nah, fx ini, fx kan bentuknya itu tuh 2x kuadrat min 5. Kita tahu bahwa ini akan lebih besar dari 0 dikurangi 5. Kenapa? Karena x kuadrat itu pasti lebih besar dari 0 untuk semua x elemen real. Jadi untuk setiap bilangan x, anggota bilangan real, x kuadrat kita tuh pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi kita bisa katakan di sini 2x kuadrat min 5 pasti lebih besar dari 2 dikali 0 dikurangi 5. Gitu ya. Ini mestinya 2 dikali 0. 2 dikali 0 dikurangi 5. Biar tidak dibilang ini 2.0, mari kita kurung ya. Maksudnya dia 2 dikali 0. Artinya 2x kuadrat min 5 ini atau ini adalah fx sama dengan min 5. Jadi untuk setiap input x bilangan real, kita punya fx kita lebih besar atau sama dengan min 5. Jadi kita bisa tulis di sini range kita hingga. Gitu ya. Ibu, maaf, Bu mau nanya. Ya, Tadi boleh. 0 dapat dari mana ya, Bu? 0 dapat dari mana? Kalau kita punya sembarang bilangan x anggota real, bilangan x anggota real, kita punya x kuadrat tuh pasti lebih besar sama dengan 0. Benar nggak? Benar, Bu. Betul, Bu. Maka di sini ini jadi 2x kuadrat tentunya akan lebih besar dari 2 dikali 0. Kalau keduanya saya kurangi dengan 5, maka dapatnya adalah ini gitu ya. Gitu. Oke. Dapatnya dari sini. Makanya saya kurungin di situ. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Cara lain untuk menentukan range tentunya kita bisa meminta bantuan Desmos. Mari kita panggil Desmos kita. Kita masukkan grafik kita adalah Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5. Ya. Bagaimana cara melihat range? Melihat range adalah melihat sumbu Y. Jadi kalau kita potong gitu ya, potong grafik kita atau kurva kita dengan sumbu Y, dia geraknya dari mana sih? Kita potong nih garis yang sejajar dengan sumbu Y. Oh, ini tidak bisa di ini ya. Oke. Saya cut. Kalian nggak lihat ya layar saya ya.
Tidak, Bu. Oke, karena saya share-nya ini. Oke, ini dengan bantuan Desmos gitu ya, saya bisa menggambar ini. Bagaimana cara melihat range dari gambar ini, gitu ya. Jadi kalian bisa potong nih, atau potong kurvanya dipotong gitu ya. Dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi selalu sumbu X. Ini kan dipotong nih. Kira-kira dia akan terpotong dari mulai Y berapa? Dari berapa nih? 5. Y5 kan? Minimal. Sampai 5. seterusnya nih, sampai atas. Oh, berarti Y kita dari Mi5 sampai tak hingga. Gitu. Karena kan X-nya gerak dari sini sampai sana kan. Jadi Y kita ya dari sini sampai atas. Itu kalau dari gambar. Jadi di mana sih garis yang sejajar sumbu Y ini memotong si kurva? Gitu. Tentunya garis yang sejajar sumbu Y ini sangat padat gitu ya. Gitu ya. Jadi kalian perlu tahu awalnya di mana atau ntar bolongnya di mana. Bergerak ke contoh lain. Oh, ini dijelaskan juga sama Pak Wono ya. Jadi dari titik Y tarik garis horizontal. Jika memotong grafik maka Y ada di range F gitu. Jadi tarik aja garis horizontal. Dia memotongnya dari mana sampai mana. Oke. Ini adalah nomor 2 contoh range dengan domainnya itu domain yang terbatas. Artinya dia bukan natural domainnya dia. Dia sudah membatasi domainnya dia adalah 3-8. Bagaimana menghitung range-nya? Jadi domain dari G kita punya adalah 3-8. Atau dengan tulisan lain X-nya lebih besar sama dengan 8, kurang dari sama dengan 8, lebih besar sama dengan 3. Kita diminta untuk mencari range dari G. Range dari G adalah semua GX dengan X-nya itu adalah anggota dari si domainnya. Nah, gitu ya. Ini tulisan himpunannya. Biar supaya kalian terbiasa aja dengan seperti ini. Makanya saya tulis terus. Gimana cara nyari GX? GX yang kita punya gitu, dia kan 3X min 7. Ini yang mau kita tuju. Ini akan sama dengan berapa sih? Nah, kita ini 3X min 7, berarti kita Maaf Bu, suaranya ngilang Bu. Ibunya mana?
Ibunya tadi left. Terus connect. Jaringan. Jaringan. Lagi siapin kuis. Anjir kuis.
Sorry guys. I don't know what happened. Tapi langsung keluar. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf ya. Tiba-tiba saya pergi. Mas, kedengaran suara saya? Kedengaran Bu. Bukan, Bu. Oke, maaf. Maaf ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, gimana apa yang harus kita lakukan di sini? Substitusi 3 sama 8, Bu. Substitusi 3 sama 8. Apa itu maksudnya substitusi 3 sama 8? Maksudnya substitusi di sini apa? Dimasukin ke fungsinya, Bu. Masukin ke fungsi. Ada cara yang lebih elegan mungkin. Caranya adalah kita kalikan kedua atau ketiga ruas ini dengan 3. Ya. Kita akan dapatkan ini supaya nanti bacanya nggak bingung lagi. Kita kalikan ketiga ruas dengan angka 3. Kita dapatkan ini 3x gitu kurang dari 24 lebih besar dari 9. Supaya dia bentuknya adalah 3x min 7, maka kita kurangi ketiga ruas dengan 7. Sini juga. Sehingga kita dapatkan bentuk 3x min 7 ini akan kurang dari berapa? 17, yang di sini adalah 2. Di sini kita punya 3x min 7 adalah gx, sehingga kita dapatkan gx kita adalah lebih besar sama dengan 2 kurang dari sama dengan 17. Gitu ya. Tapi boleh nggak Bu kalau misalkan dimasukin? Boleh, tapi hati-hati karena tidak semua berlaku. Contohnya, misal kalian nanti punya x kuadrat min 7 gitu gx-nya. Terus saya bikin x-nya itu lebih besar dari min 2 kurang dari 3. Oke? Saya masukin aja. Oh ya, masukin aja Bu gx. G min 2-nya berapa? G min 2-nya berapa? Misalkan G min 2-nya adalah min 2 kuadrat dikurangi 7 sama dengan min 3. Lalu G3-nya adalah 3 kuadrat min 7 sama dengan 2. Oh ya udah Bu, gx-nya pasti dari min 3 sampai 2. Hati-hati, ini salah ya. Kenapa saya bisa bilang salah? Karena kalau kita punya x kuadrat, x itu di antara min 2 sampai 3, ada x0 loh di sini. Ada x min 1 loh di situ. Ketika kita masukkan x sama dengan 0, kita akan dapatkan 0 dikurangi 7. Oh, ada yang lebih kecil lagi nih. Ya, jadi hati-hati memasukkan batasnya. Tidak berlaku secara umum. Kalau dalam sini sih berlaku karena kan dia linear ya. Gitu. Jadi the safest way, ya itu sebenarnya ini pakai manipulasi aljabar. Oke? Oke. Lanjut supaya ini nggak bingung. Nanti kalau baca lagi kita hapus saja. Sekarang kita lanjut ke bawah, grafik fungsi. Nah, di sini yang mau diajarkan adalah mestinya pergeseran bukan apa. Fungsi genap ganjil ya. Jadi ini sudah dibahas di atas juga bagaimana menggambar grafik fungsi dengan menggunakan cara yang sederhana, yaitu mencari koordinat-koordinatnya lalu kita hubungkan koordinat tersebut. Jadi menggambar grafik fungsi biasanya langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari domainnya. Jadi
domain atau daerah asal dari fungsinya itu mana sih, supaya kalau misalkan dia bukan domainnya ya berarti di situ kosong. Contohnya misalkan grafik Gx sama dengan 2 dibagi X min 2. Kita tahu bahwa Gx tidak akan ada nilainya jika kita input X sama dengan 2. Gitu. Jadi 2 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi ya. Jadi makanya di sini domainnya adalah bilangan real gitu ya. Bilangan real atau bilangan di antara min tak hingga sampai tak hingga gitu. Dikurangi 2 karena tadi 2 dibagi 0 tidak terdefinisi. Itu adalah domain dari G. Sehingga kita bisa lihat bahwa di 2 ini bolong, artinya di 2 dia tidak punya nilai, tidak punya peta gitu di si Y-nya. Nah, ini adalah gambaran grafik X-2 seperti yang kemarin saya contohin juga. Pilih angkanya adalah ini, terus digabungin akan jadi seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan fungsi genap dan fungsi ganjil? Nah, kita menggambar grafik fungsi akan jauh lebih mudah gitu jika kita sudah mengenal apa itu fungsi genap dan apa itu fungsi ganjil. Fungsi genap itu dapat suatu fungsi dapat dikatakan sebagai fungsi genap jika fungsi tersebut memenuhi ini. Gitu. Jadi fungsi genap jika fx-nya sama dengan f min x. Jadi untuk memudahkan menghafal, biasanya saya kalau fungsi genap yang perlu diperiksa adalah f min x-nya. Apakah dia sama dengan fx? Apakah dia sama dengan fx? Untuk setiap x ya, untuk setiap x di domain f itu, apakah f min x-nya itu sama dengan fx? Gitu. Nah, tentunya kalau genap, domain dari domain si df-nya ini, dia adalah himpunan gitu, yang tengah-tengahnya itu ada di 0. Jadi misalkan kalau df-nya itu dia adalah bilangan min 2 sampai 8, sudah pasti bukan fungsi genap. Sudah pasti bukan fungsi genap. Jadi untuk menentukan fungsi genap atau ganjil biasanya kita lihat dulu df-nya 0 ada di tengah nggak gitu. Misalkan di sini min a sampai a gitu ya. Kurungnya juga harus sama ya. Kalau begini juga berarti bukan. Artinya di ujungnya dia nggak sama gitu. Jadi tengah-tengahnya di 0 atau enggak. Nah ini iya ya, yang ini bukan ya. Jadi pertama kita lihat domainnya dulu. Ada di tengah atau enggak. Supaya apa? Supaya ini F simetri terhadap